Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube IQ Plus. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara monitor suhu dan kelembaban ruangan dengan sensor DHT11 dan indikator lampu LED menggunakan Memos D1 Mini. Untuk kalian yang sedang buru-buru, silahkan akses kode dan rangkaian yang ada pada link di deskripsi video. Mari kita mulai. Nah, tools yang digunakan itu ada WMS D1 Mini, DHT11, breadboard, LED, resistor, kabel jumper, kabel serial USB, dan program Arduino IDE. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di gambar kanan ini adalah rangkaiannya. Jadi kita menggunakan pin D3 untuk pin data untuk DHT11 dan pin D1 untuk LED-nya melalui resistor 470 ohm. Nah, silahkan ikuti rangkaian ini dan setelah itu kita masuk ke kode. Nah, ini dia kodenya. Nah, ini kodenya, silahkan akses link yang ada di deskripsi video dan copy paste dan masukkan ke dalam Arduino IDE. Dan setelah itu pastikan kalian sudah mendownload library dari DHT11. Namanya itu adalah ini, DHT Sensor Library. Nah, nanti kalian pilih yang ini, DHT Sensor Library by Adafruit. Nanti kalian download dan nanti baru bisa dijalankan kodenya agar tidak ada error. Nah, seperti yang tadi disampaikan di rangkaian itu DHT pin pakai D3 dan LED pin pakai D1. Terus kita mendefinisikan dulu DHT11 gitu. Terus kita menginisiasi serial monitor dengan baud rate 1600. Terus kita menginisiasi DHT dan menginisiasi si LED pin sebagai output. Terus ini untuk delay pembacaan selama 2 detik di bagian float. Terus kemudian kita mendefinisikan nilai pembacaan suhu dan kelembaban. Dan ini jika nilai suhu dan kelembaban itu tidak ada atau tidak terbaca, maka serial print akan menunjukkan tulisan gagal membaca sensor DHT. Terus jika terbaca, maka akan menampilkan nilai suhu titik 2 segala macam, dan nanti muncul nilai suhunya dan nilai kelembabannya dalam bentuk dalam satuan derajat Celcius dan persentase. Terus kemudian jika nilai suhu lebih dari 30 derajat atau nilai kelembaban kurang dari 70%, maka LED-nya akan hidup atau high. Jika tidak, maka akan low atau off. Gitu ya. Jadi kalau misalkan salah satu kondisi ini terpenuhi, maka akan high. Kalau misalkan dua-duanya terpenuhi, maka akan high. Kalau misalkan tidak terpenuhi dua-duanya, maka akan low. Seperti itu logika OR. Setelah itu selesai, kita coba upload. Nah, oh iya, sekalian nunggu upload, sebelum kalian nge-upload, pastikan kalian sudah menghubungkan serial USB-nya ke komputer atau laptop kalian, laptop serial USB ke WMOS D1 Mini, dan nanti kalian bakal diminta untuk mengisi ini boardnya. Silahkan pilih Lolin WMOS D1 R2 Mini dan pilih port yang terhubung gitu ya, biar bisa terupload gitu. Ini lagi proses uploading dan selesai. Nah, kita coba buka serial monitor. Nah, di sini serial monitor menunjukkan pesan ini ya, gagal membaca dari sensor DHT. Nah, ini menunjukkan bahwa di sensor DHT saya itu ada masalah dan harus diperbaiki. Nah, ini saya tampilkan hasil rangkaian saya. Nah, berdasarkan riset yang saya lakukan tadi, ternyata masalah yang ada pada kasus saya itu adalah ada masalah dengan wiringnya. Dan setelah saya RMD, ternyata yang masalahnya itu adalah solusinya adalah saya harus unplug atau mencopot dan menghubungkan kembali, dan nanti nilai suhunya ini sudah tertampil gitu ya. Hal ini mungkin disebabkan karena WMOS D1 Mini yang saya gunakan itu sudah usang karena sudah lama juga, dan mungkin ada masalah dengan sistem kelistrikan di dalamnya. Tapi kalau misalkan bukan dan kalian tahu lebih banyak, silahkan beritahu di kolom komentar. Koreksi saya kalau salah. Nah, di sini kan menunjukkan bahwa LED-nya nyala ya. Setelah tadi saya unplug
unplug dan plug gitu, saya copot dan hubungkan, ini nyala. Nah, kenapa itu menyala? Karena nilai suhunya itu tuh berada di atas 30 derajat, walaupun kelembabannya di bawah 70%. Nah, kalau misalkan sebaliknya, katakanlah kelembabannya adalah 75%, tapi suhunya 25 derajat, itu bakal tetap aktif karena salah satu kondisinya terpenuhi. Kecuali kalau misalkan nilai kelembabannya di bawah 70% dan nilai suhunya di bawah 30 derajat, maka si LED-nya ini bakal off gitu. Nah, itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.